Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febrianti, NPM 1713034012. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Video ini akan membahas mengenai yang pertama, pengantar geografi pesisir dan kelautan. Yang kedua, potensi yang terdapat di wilayah pesisir dan kelautan. Yang ketiga, pencemaran wilayah pesisir dan kelautan. Dan yang keempat, yaitu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengantar geografi pesisir dan kelautan. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan geografi pesisir dan kelautan, akan lebih baik jika kita mengetahui apa itu geografi pesisir dan kelautan. Geografi pesisir dan kelautan adalah ilmu yang mempelajari hubungan dinamis antara daratan lautan dengan menggabungkannya dengan geografi, di mana pada geografi pesisir dan kelautan mempelajari tentang kondisi wilayah pesisir, cuaca, gelombang laut, interaksi manusia, kemudian ekologi laut dan sebagainya. Kemudian jika kita membahas tentang geografi pesisir dan kelautan, kita juga akan membahas tentang wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan atau peralihan antara daratan lautan yang saling berkaitan dan terkait fisika, sosial maupun ekonomi. Dapat tersebut menurut Supri Haryono tahun 2000. Selanjutnya yaitu terkait tentang batasan wilayah pesisir. Batasan wilayah pesisir meliputi ke arah darat dan ke arah laut. Ke arah darat yang meliputi bagian darat baik daerah yang kering maupun yang terendam oleh air. Kemudian yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut air laut dan angin laut. Sedangkan ke arah laut, batas wilayah pesisir meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi baik oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di daratan seperti penebangan pohon, pertanian, dan pencemaran. Sebagai bahan informasi, Indonesia menetapkan batasan wilayah pesisir meliputi batas wilayah pesisir di Indonesia ditetapkan pada ke arah daratan ditetapkan yaitu berdasarkan letak administrasi kecamatan. Misalnya kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pesawaran, yaitu seperti Kecamatan Padang Cermin. Nah, Kecamatan Padang Cermin ini berbatasan dengan laut. Nah, ini menurut Indonesia ini dikatakan sebagai batas wilayah pesisir ke arah darat. Sedangkan ke arah lautan ditetapkan 12 mil ke arah laut. Materi yang keempat, potensi wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 disebutkan bahwa wilayah pesisir memiliki potensi yang sangat besar, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya buatan. Potensi sumber daya alam meliputi
daya alam meliputi hayati dan non-hayati. Potensi sumber daya alam hayati meliputi ikan, padang lamun, mangrove, rumput laut, terumbu karang, biota laut, dan sebagainya. Sedangkan potensi sumber daya alam non-hayati meliputi pasir, air laut, dan mineral dasar laut. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya buatan, meliputi infrastruktur laut yang berkaitan dengan pesisir dan perikanan dan kelautan, kemudian jasa-jasa lingkungan berupa keindahan laut. Yang ketiga yaitu energi gelombang laut di wilayah pesisir. Yaitu materi yang ketiga, pencemaran wilayah pesisir dan kelautan. Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup nomor 2 Menka LH 1988, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air, udara, dan atau berubahnya tatanan komposisi air udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran pada kawasan wilayah pesisir termasuk ke dalam pencemaran air, di mana pencemaran air tersebut dibagi menjadi beberapa sumber terjadinya pencemaran air tersebut, yaitu yang pertama sumber dari limbah pertanian, kemudian limbah permukiman, dan limbah industri. Limbah pertanian yaitu seperti penggunaan pestisida pada kawasan daratan yang berbatasan dengan wilayah pesisir sehingga sampai ke wilayah pesisir. Kemudian sumber limbah industri, di mana limbah industri itu dibagi menjadi dua, yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair yaitu seperti sisa pabrik, yaitu sisa cairan pabrik atau sisa limbah pabrik. Kemudian selanjutnya limbah padat seperti sisa kertas atau kain dan sebagainya. Kemudian limbah permukiman atau limbah rumah tangga, yaitu meliputi limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian limbah anorganik seperti botol minuman, kemudian alat-alat atau perkakas lainnya. Dapat kita lihat ini merupakan contoh dari pencemaran wilayah pesisir dan kelautan. Sebagian besar merupakan pencemaran yang berasal dari limbah rumah tangga. Selanjutnya yang materi kelima yaitu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Wilayah pesisir dinilai sangat produktif dan memiliki potensi untuk dikelola. Dari sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun, masing-masing 4,4 juta ton di perairan teritorial dan perairan Nusantara serta 2,3 ton di perairan ZEE atau menurut Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002. Sedangkan di kawasan pesisir selain kaya akan bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya. Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara profesional dan kepentingan lingkungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Selanjutnya yaitu pengertian pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu atau Integrated Coastal Zone Management atau disingkat dengan ICZM, merupakan pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan dan sumber daya alam pada kawasan wilayah pesisir yang dilakukan dengan cara penilaian. Penilaian tersebut dimaksud yaitu penempatan tujuan dan sasaran, perencanaan pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir guna mencapai pembangunan secara berkelanjutan menurut Dahuri Rohmin 96. Selanjutnya yaitu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu harus sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, karakteristik biofisik, potensi, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat dan pemangku kepentingan utama pada wilayah kawasan pesisir tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.